kalau kalian masih punya utang cicilan handphone, jangan ambil utang untuk pay later jalan-jalan, karena akan numpuk. Apalagi udah gitu yang dibayar cuma minimalnya doang, ya udah selesai. Betul. Zaman saya dulu jebakan utang tuh kartu kredit. Yes. Agak repot gitu kan, karena harus ada apply segala macam, agak susah, nggak gampang juga gitu. Kemudian ada yang namanya KTA, kredit tanpa anggunan. Sekarang itu godaan utang itu paling lebih gampang lagi dengan pinjol ini luar biasa gitu. Tapi artinya semakin gampang resiko semakin tinggi. Jadi gitu ya teman-teman, perhatikan, berutang itu kalau perlu benar-benar. Kalau bisa tidak berutang, tidak berutang. Tapi kan nggak mungkin Pak Irwan. Ya memang dalam kondisi sekarang. Nah, kalau misalnya Pak Irwan, saya kalau nggak ngutang nggak dapat barang, nggak punya apa-apa. Oke, sekarang. Nah, kalau gitu kalian harus punya target. Kita harus punya target. Kapan saya harus bebas utang? Saya selalu mengukur adalah ketika Rasul diangkat menjadi Rasul. Nabi. Muhammad menjadi Rasul. Itu umur 40-an ya, Mang Amsi ya? Betul, Pak. Makanya kan ada lihat istilah life begin at 40 gitu. Sebenarnya sih semua mau dari sisi syariah dengan tadi pengangkatan Muhammad jadi Rasul, itu umur 40 itu umur tutup krusial. Kalau kita bablas, itu susah baliknya. Karena sisa hidup kita, kalau rata-rata Indonesia kan tinggal, patokannya Rasul kan tinggal sedikit lagi gitu. Jadi itu kita masuk 40, kita harus sudah mulai mengerem. Kalau bisa, jangan berutang baru. Jadi lunasin yang selesai dulu. Kira-kira begitu. Ini utang itu sering dianggap gampang, sepele, padahal impact-nya luar biasa. Jangan salah. Oke. Berarti memang harus hati-hati ya, karena benar tadi kata Pak Iman, kalau zaman sekarang mulai untuk itu mudah banget tuh, kayak tinggal foto, terus di Shopee kayak misalnya kita beli apa cuma 50.000, ya udahlah cuma 50 gitu kan, tapi ya gitu hitungannya ya Pak ya. Yang nanya ke saya nih Pak, Mang Amsi pernah nanya, Wan, kalau 0% gimana? Lu ambil nggak? Enggak. Oh, iya. Karena tetap utang. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Harus dibayar. Utang harus dibayar gitu, mau berapa persen. Coba bayangkan misalnya karena semua 0% nih, padahal nggak perlu. Udah deh, kita ambil, cicil. Pada saat kita mau bayar cicilan, ternyata ada sesuatu yang perlu kita beli. Sementara utang wajib dibayar. Yeah. Ini perlu kan, akhirnya terganggu juga cash flow kita. Jadi jangan tergoda 0%. Itu jebakan Batman. Gitu ya. Pokoknya semua utang. Kalau nggak perlu-perlu amat, jangan. Iya. Kira-kira jadi orang tua nih, sepuh. Dan mungkin kayak Gigi, saya nambahin juga. Ya, boleh. Kalau saya utang itu selalu terngiang-ngiang ini, Kang, yang doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika azzi wal kasal, jubni wal bukhul, wa min ghalabati udain wa qahri rijal. Saya kayaknya itu urutan gitu. Jadi ya Allah, aku berlindung dari bingung dan sedih ya. Bingung dan sedih. Kemudian berlindung dari lemah dan malas. Kemudian saya ingin berlindung dari takut dan kikir. Ya, medit, koret lah kata Sunda itu. Dan aku aku berlindung kepadamu dari terlilit utang dan ancaman teror orang gitu. Saya itu melihat fenomenanya kayak gitu. Orang bingung dulu, setelah bingung sedih karena nggak lihat orang lain udah gini, bingung gitu ya, FOMO atau apalah gitu. Kemudian dia tapi mau cari cepet gitu, gimana? Dia merasa saya nggak bisa apa-apa ya, malas gitu. Azzi wal kasal, malas. Setelah malas apa? Dia nggak mau berbagi akhirnya minjem. Setelah minjem akhirnya utangnya numpuk. Setelah utangnya numpuk ya tadi terlilit utang dan ditagih debt collector gitu. Jadi sebenarnya hadis itu kayaknya runtutannya gitu. Jadi kalau di ujungnya adalah ditagih debt collector, awalnya adalah karena bingung, maka jangan galau gitu intinya. Kalau ingin ditagih debt collector, gak usah galau lihat orang lain kayak gini. Alhamdulillah, benar kata nasihat Kang Iron tadi, saya coba praktekkan Kak. Jadi tidak panasan, tidak pernah lihat orang lain seperti apa, orang lain misalnya bisa beli dengan minjem, ya saya nabung dulu aja gitu. Ketika orang lain sudah punya ini, saya nabung dulu aja. Kenapa? Karena kalau saya seperti yang itu, saya mungkin nggak sekuat mereka lah untuk menahan bisa membayar utangnya. Mungkin saya cuma berapa bulan juga nggak kuat bayarnya kan, seperti itu. Jadi intinya kembali ke kita lagi. Oke.
Ya, terima kasih jawabannya Pak Irwan dan juga Mang Afi. Mungkin kita ada break dulu kali ya. Saya juga mau ngasih pertanyaan kuis nih yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa nanti di akhir live ini kita akan bagi-bagi saham ULTJ atau Ultra Jaya Milk Industry. Nah, itu harganya sekarang di 1.365 gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin sahamnya, simak pertanyaan berikut ini gitu ya. Ini pertanyaannya gampang banget tapi ya agak tricky gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, tuliskan nama emiten yang berhubungan dengan persiapan Idul Fitri dan sertakan juga alasannya. Gitu. Contohnya gini, di Idul Fitri ini saya mau siap-siap beli kue lebaran, belinya di Mayora gitu. Kode sahamnya adalah MYOR gitu misalkan. Kalau misalkan lagi saya mau bikin resep kue atau resep minuman gitu, pakai susu, belinya di ULTJ, di Ultra Jaya kayak gitu misalkan. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin saham, langsung aja komen di kolom komentar, nanti tim Moneti akan pilih 2 orang pemenang. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini sekarang kita lanjut membahas tentang dana darurat nih, Mang Amsi dan juga Pak Irwan. Jadi sudah dijelaskan ya di surat Yusuf ayat 48. Ini mohon maaf ya kalau saya ada salah translate apa gimana. Jadi disebutkan bahwa kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa atau bibit gandum yang kamu simpan gitu. Nah, di surat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita itu membutuhkan dana darurat gitu ya, Pak Irwan dan juga Mang Amsi. Nah, kira-kira terkait dana darurat ini, berapa sih besaran yang harus kita sisihkan yang ideal dalam Islam? Silakan, mungkin Pak Irwan dulu. Jadi gini, saya masih luruskan dulu ya. Memang sih istilah dana darurat itu sering dikeluarkan oleh teman-teman financial planner. Tapi kalau kita tidak meluruskan bahwa apa yang dimaksud dana darurat, itu jangan sampai mereka yang baru masuk ke punya uang jadi salah konsep. Sebelum bicara dana darurat, ada tabungan. Ya. Jadi ketika kita punya uang, maka ada uang kita yang harus ditabungkan, harus disimpan. Gitu ya. Saving, harus disimpan. Apakah semua simpanan itu dana darurat? Tidak. Dalam konteks sekarang, simpanan itu adalah juga transaksi harian. Benar nggak, teman-teman? Sekarang bayar semua pakai handphone, kan? Ya kan? Pakai kris, kan? Anak saya aja kadang-kadang nggak bawa, padahal dia masih mahasiswa, udah jarang bawa cash. Semua dia pakai kris. Bayar pakai kris, transfer, segala macam. Jadi sekarang itu fungsi simpanan itu yang utama adalah sebagai untuk transaksi harian. Nah, simpanan yang kedua itu adalah selain untuk transaksi seharian, kalau ada sisanya baru disimpan untuk keperluan yang lain. Nah, bicara keperluan yang lain ini dipisah. Ada untuk dana darurat, ada untuk memang simpanan biasa. Jadi tidak semua simpanan itu dana darurat. Karena kalau simpanan semua dana darurat, kesannya itu wah darurat gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan kalau teman-teman financial planner selalu bilang dana darurat itu ada sekian persen dari. Sekarang kalau duit sisa aja sedikit, apakah itu nggak bisa jadi dana darurat? Gitu? Nggak, simpan aja. Nah, terkait dengan apakah Islam itu mengenal? Oh, sangat mengenal. Kita itu dari kecil diajarin untuk masa depan, untuk akhirat, itu kan semua adalah simpanan, gitu kan? Simpanan. Nah, apakah itu semua dana darurat? Enggak. Jadi sekali lagi ya teman-teman, konsep dana darurat itu sebenarnya part of dari simpanan. Jadi nanti di simpanan itu sekarang itu harus dibagi jadi 3. Kalau simpanan teman-teman punya simpanan untuk transaksi harian, untuk beli baju, makan, segala macam, bayar-bayar pakai simpanan juga, itu juga harus dialokasikan. Kemudian simpanan yang kedua atau benar-benar untuk simpanan. Jadi bukan untuk saya nggak perlu ada keperluan, tapi simpan aja. Gitu. Nah, kalau yang kedua ini, kalau bisa di-split 2, mulai dikumpulin untuk dana darurat, untuk simpanan biasa, gitu. Karena kan simpanan itu saya mau untuk bayar SPP, simpan, itu kan bukan dana darurat. Dana
daruratnya misalnya tiba-tiba ada kecelakaan gitu. Nah, perlu ada pengeluaran obat. Nah, itu dana darurat. Meskipun sudah bisa di-cover sebenarnya asuransi syariah untuk mengurangi, semakin mengecilkan itu. Nah, jadi demikian. Sebelum bicara darurat, bahwa Islam itu mengenal bahwa kita harus menyimpan. Nah, masalahnya hidup simpan itu juga berkaitan erat dengan hidup sederhana, berlebihan. Syariah itu komplit sebenarnya. Jadi semua saran, semua kebaikan dalam syariah itu saling melengkapi. Ketika syariah misalnya menyuruh kita untuk hidup sederhana, jangan berlebihan, pada saat yang bersamaan kalau kita punya uang lebih ya disimpan. Kan gitu. Jadi tidak sebutin pun kita harus tahu. Meskipun misalnya hidup sederhananya versi saya dengan versi Sultan kan beda gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi tetap kita harus pegang konsep itu. Jadi terlepas dari tadi, nah ini Mak Amsi nanti yang sebagai anggota apa namanya, Mak Amsi yang ini, yang surat yang ini, yang Pak Budi itu. Oh, komunitas Nabi Yusuf ya. Tapi ini kan Quran surat Yusuf nih. Nanti Mak Amsi akan cerita gitu. Jadi saya cuma itu aja ya. Jadi jangan terpaku bahwa kita harus punya dana darurat, enggak. Kita yang penting itu kita harus punya simpanan. Berapapun. Nah, tulisan saya di buku ini itu gara-gara ada pertanyaan itu dari anak saya. Pertanyaannya simpel. Pak, apakah uang saya di tabungan boleh dipindahkan ke investasi semua? Saya bilang jangan. Terus dia bilang, tapi untuk harian sudah kakak pisahin. Ya tetap jangan. Karena itu harian. Jadi kalau punya uang tetap ada simpanan. Berapa banyaknya sesuaikan. Karena bisa jadi dana darurat anak mahasiswa kan beda dengan dana darurat anak-anak seorang bapak, seorang pemimpin keluarga yang punya tanggungan istri dan anak 5 gitu misalnya. Anak 2 kan beda. Jadi itu ya. Kira-kira demikian. Mang Amsi lebih afdol, monggo. Aduh. Ya betul Kang. Jadi sebenarnya sih kalau bicara dana darurat ya, kalau secara teoretis kan seperti itu, banyak yang cerita ya. Kalau yang masih belum nikah katanya 3 kali pengeluaran bulanan, begitu. 3 kali pengeluaran bulanan, bukan penghasilan bulanan ya, pengeluaran. Berarti kan bisa berbeda tuh jumlahnya. Kemudian kalau yang baru nikah belum punya anak itu disarankannya 6 kali, gitu. 6 kali lipat dana darurat nominalnya ya. Kalau yang sudah punya anak banyak ya, misalnya 2 akan berbeda lagi dengan yang anak 3, atau seperti saya anak 4 dan usia sudah lewat 40. Pasti akan berbeda kebutuhannya. Jadi saya sepakat dengan Kak Irwan tadi. Jadi sebenarnya sih setiap keluarga itu pasti memiliki rencana yang berbeda terkait kebutuhan tadi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap bulan tetap kita menyisihkan untuk kebutuhan harian, untuk simpanan dan dana darurat ini gitu. Dana darurat kan bisa dicicil sebenarnya. Kalau katakanlah kita butuh 3 kali dari penghasilan bulanan dan dipecah menjadi misalnya katakanlah per bulan 10% dari yang disisihkan, berarti berapa bulan ke depan itu bisa terkumpul dana darurat. Dan itu bisa mendadak banyak atau mendadak ada atau tertutup, tercover ketika misalnya ada rezeki yang lain yang besar yang tanpa diduga, itu kan selesai, udah selesai, simpan aja gitu. Karena kami juga pernah punya pengalaman ya, ketika misalnya ada anggota keluarga yang kecelakaan, kemudian misalnya butuh biaya yang sangat besar, ya ketika kita punya dana yang disimpannya, ya katakanlah itu dana darurat ya, meskipun sebenarnya kita tidak niatkan awalnya sebagai dana darurat ya. Tapi ketika kejadian dan tidak ada lagi yang bisa kita cairkan selain itu. Kenapa? Kita punya properti misalnya ya, Kang ya. Kita punya sawah nih. Sawah nggak bisa dijual per menit kan. Sekarang celaka langsung misalnya dijual kan nggak bisa. Kemudian misalnya saham juga nunggu 2 hari gitu cairnya. Nah itu perlu dana cash yang bisa ditarik langsung hari itu atau menit itu, kita sangat memerlukan itu. Makanya tidak perlu, betul kata Kang tadi, tidak semuanya harus masuk ke investasi. Harus ada dana-dana yang liquid banget gitu. Artinya dalam hitungan menit bisa ditarik, karena bisa ada kejadian yang misalnya menuntut kita harus mencairkan saat itu juga.